Tak terima ayahnya dipecat, anak STY mengungkapkan rasa kekecewaannya di media sosial. Sejauh mana Indonesia tanpa ayah saya? Ayah saya sudah memberikan tempat sejauh ini, tapi apa balasannya? Yuk kita simak aja lah kayak gimana beritanya. Apakah STY layak dipertahankan? Tidak serta-merta. Oh, jawabannya cepat ya. Wah. Kenapa tidak serta-merta juga? Menurut saya sih evaluasinya harus insight, harus dalam. Banyak aspek, bukan soal hasil di lapangan gitu loh. Kalau bicara naturalisasi kan bukan sekedar kerja Sinteyong, Ya. ada kerja tim di belakangnya. Dalam hal ini PSSI dan sebagainya lah gitu loh. Jadi menurut saya sih tidak serta-merta, atau kecepatan atau gimana ya, atau gegabah lah. Karena pertanyaan dasarnya juga filosofisnya, apakah cuma Sinteyong yang bisa pegang kualitas pemain ini? Itu juga menjadi pertanyaan terbuka kan? Atau jawabannya menjadi kemungkinan terbuka gitu loh. Tak terima ayahnya didepak dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, anak ST mengungkapkan kekecewaannya di akun resmi PSSI. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa dia. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang ingin aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun, tapi aku akan tetap diam. Ucap anak Shin Tae-yong melalui akun resmi PSSI. Hal ini diungkapkan anak ST karena merasa kecewa berat atas perlakuan PSSI terhadap Shin Tae-yong. Anaknya Shin Tae-yong ngamuk-ngamuk di sosial media terkait dengan pemecatan ayahnya Shin Tae-yong. Di beberapa komen dia komen hal yang ya sensitif. Dia bilang ST sudah banyak berjasa untuk timnas Indonesia, lalu dia punya bukti-bukti betapa buruknya perlakuan dari PSSI kepada ST selama 5 tahun dan sebagainya, bla 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 lah. Banyak kalian bisa cari sendiri di sosial media bagaimana curhatan dari anaknya Shin Tae-yong. Ya ini sebenarnya hal yang wajar-wajar saja karena ada hubungan emosional anak kepada ayahnya dan mungkin dia merasa tidak diperlakukan dengan baik ayah dan sebagainya, dan bahkan Tidak terima. Ya memberikan mungkin ultimatum atau ancaman. Kita lihat apakah setelah ini dengan pelatih baru bisa up lagi levelnya, bisa lebih baik dibandingkan ST dan sebagainya. Terus dia bilang PSSI akan menyesali keputusan ini. Nah, oke lah, kita tidak bisa judge menurut gua karena ini urusan ya personal, emosional di situ. Yang jelas kita tidak bisa pungkiri memang ST sangat berjasa untuk tim nasional kita, sangat amat berjasa. Banyak. Iya, mungkin banyak yang kecewa ini. Mau gimana lagi? Ini sudah keputusan dari PSSI, maka kita harus hargai dan kita harus terima. Dan ya gue sih sedikit flashback ya, mungkin untung aja pada saat Messi out dari Barcelona, anaknya Messi maupun Antonella bukan tipe yang speak up. Anaknya masih kecil, Antonella juga bukan tipe yang speak up, karena kan caranya Messi dikeluarkan dari Barcelona juga tidak etis ya pada saat itu. Tapi mereka nggak protes ya, itu mungkin perbedaan culture, perbedaan sifat aja sih. Tapi ya ini membuktikan anything itu bisa terjadi di sepak bola, dan ini bukan pertama kali, ini bukan case yang sangat jarang, ini case yang hal yang biasa di dunia sepak bola. Pergantian pelatih, pergantian pemain dan sebagainya itu hal yang sangat biasa. Jadi kita harus mulai terbiasa untuk berpikir secara logika, bukan secara emosional. Oke, segitu dulu. Peringatan keras untuk Zidane Erick Thohir. Timnas Indonesia, dan gue tidak akan menonton lagi pertandingan timnas Indonesia. Pindah netizen. Pelatih yang diganti, mau dari Belanda, mau dari Italia, Jerman, Portugal dan Argentina, gue tidak akan mendukung. Nah, bentuk kekecewaannya netizen Indonesia ini. Gue tidak akan menonton Indonesia selama masa hidup gue lagi. Aduh, kira-kira ganti Shin Tae-yong dipecat setuju punktual melatih timnas. Bung Towel, sampean setuju Bung Bung Towel Towel melatih timnas Indonesia? Setuju? Setelah melalui berbagai macam drama yang gak jelas banget, akhirnya resmi. Shin Tae-yong dipecat dari kursi kepelatihan dia sebagai pelatih tim nasional Indonesia melalui konferensi pers yang baru aja dilakukan oleh PSSI. Habis ini ya pasti ada yang lagi seneng banget, tertawa terjungkal-jungkal, tertawa terbahak-bahak karena misinya untuk memecat seorang ST akhirnya berhasil. Terlepas dari beberapa alasan pemecatan ST itu tadi, gua secara pribadi masih dengan pandangan gua sendiri bahwa sekarang itu bukan waktu yang tepat untuk memecat seorang pelatih. Bukan sekarang, kan gak mungkin juga langsung tiba-tiba dapat pelatih, ya kan? Mau kapan dapat pelatihnya? Semakin sedikit waktu. Masih proses. Sekarang aja itu masih dalam proses pencarian. Belum lagi nanti penandatanganan, deal-dealan segala macam. Kekikis lagi waktunya. Semakin sedikit lagi waktunya. Belum lagi adaptasi segala macam. Terlalu banyak. Sementara di bulan Maret kita ada match penting.
lawan Australia sama El Minyak. Tapi mau gimana lagi, nasi udah menjadi bubur, semuanya telah diputuskan. Gue cuma mau ngucapin terima kasih banyak untuk Coach Sintayong. Terima kasih banyak atas semua dedikasi, perjuangan yang engkau telah torehkan untuk tim nasional Indonesia. Semua prestasi yang engkau telah torehkan ini untuk Indonesia nggak bakal dilupain sampai kapanpun. Semoga sukses di tempat baru. Sayonara Coach Sintayong. Ini kalau seandainya Sintayong beneran dipecat gitu ya, itu pelemparan telur yang waktu dia di Korea Selatan itu, yang waktu dia dilemparin telur busuk itu, nggak ada apa-apanya sih dengan sakit Sudah dipecat nih Bang. kalau dia benar-benar dipecat setelah menang lawan Arab dan kita masih bertengger di peringkat 3 di ronde 3, nggak ada apa-apanya sih pelemparan telur busuk itu. Ini benar-benar sakitnya luar biasa sih kalau menurut aku, apa yang harus dirasakan oleh Sintayong ya, karena menurut aku dia tidak pantas dilakukan seperti ini gitu, dengan ya plus minus apa yang sudah dia berikan kepada timnas. Menurut aku dari segi kepantasan dia nggak pantas harusnya diberikan hal-hal yang seperti ini gitu. Kita seharusnya memberikan respect, yang bukannya aku pecinta STY, aku tetap berfokus kepada timnas. Aku juga nggak ini juga ke Pak Erick Thohir, enggak, karena aku tetap melihat timnasnya gitu. Cuman kalau dari segi kepantasan, kalau menurut aku apa yang dilakukan kalau seandainya dipecat, apa yang dilakukan warga Korea Selatan kepada Sintayong saat melempar telur busuk itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang akan dia rasakan saat ini gitu kalau seandainya dia dipecat gitu. Tapi ya apapun itu, mungkin Pak Erick lebih tahu lah apa yang terjadi. Maju terus sepak bola Indonesia. Kalau seandainya dipecat, waduh. Terima kasih Coach Sintayong sudah memberikan segalanya buat timnas dan dedikasinya. Thank you. Pelatih Sintayong dipecat oleh timnas Indonesia yang mengakhiri masa pelatihannya di timnas Indonesia, dan begini reaksi supporter Indonesia. Orang-orang masih penasaran kenapa alasan Sintayong dipecat, dan ada beberapa komentar yang menarik. Masa iya sih gara-gara kalah AFF dipecat, nggak ada lihat perjuangan STY bahwa timnas sampai sejauh ini? Kalau misalkan berarti PSSI harus ngasih jaminan kalau pelatih baru bisa ngebawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ini menarik nih. Ada juga yang pro, gak usah lebay deh, ini keputusan PSSI, gak usah bantah, kita support dia terus sepak bola Indonesia. Gue setuju kalau misalkan memang positif kayak gini. Tapi, dan kabar yang Sintayong itu bahkan sampai 10 kali dapat tawaran di tempat lain untuk melatih, tapi dia tetap stay melatih Indonesia kurang lebih selama 4 tahun ini. Dan itu suatu hal yang luar biasa. Mungkin ya kita lihat segitu cintanya dia sama kita. Dia bukan warga negara Indonesia, tapi dia akan menjadi sejarah bagi Indonesia, terutama persepak bolaan, yang bisa membawa Indonesia ataupun Garuda sampai sejauh ini. Jadi sekarang kita banjirin kolom komentar ucapan terima kasih buat Sintayong. Semoga kedepannya beliau bisa jadi pelatih yang lebih baik lagi, dan sampai ketemu di pertandingan selanjutnya di negara yang mungkin dia bakal latih dan melawan anak-anak yang pernah dia latih di Indonesia. Terima kasih Coach, dan kasih ucapan terima kasih kalian di kolom komentar. Selamat buat para buzzer, tugas kalian sudah selesai. Gue beneran gak paham kenapa keputusannya harus diambil di tengah-tengah Indonesia lagi berjuang untuk masuk Piala Dunia. Ini pertama kalinya kita masuk ke putaran ketiga yang dilakuin dan dipimpin sama Sintayong. Sintayong itu tipe pelatih yang gak pernah duduk selama timnas main. Kalian sebenarnya nyari apa sih? Kalau Sintayong diganti, kalian mau ngapain? Tapi gue ngerti nih arahnya kemana. Sintayong diminta buat keluar, sekarang dia udah dipecat. Penggantinya nanti kalau nggak sesuai sama ekspektasi kalian, bakal dipecat lagi. Bakal kalian suruh keluar lagi. Dan setelah ini, langsung kalian semua bakal nyalahin ke Erick Thohir, karena udah nggak ada kambing hitam lagi. Baru setelah Erick Thohir mundur, kita bakal balik lagi ke masa kelam, ke masa kegelapan. Timnas nggak bakal kemana-mana lagi. Rumor sementara, ada mantan pemain Barcelona Kluivert yang bakal menggantikan STY. Dan ada Van Gaal yang bakal menjadi dirtek untuk timnas Indonesia. Ini definisi jadi Belanda FC. Kita balik lagi bahas STY. Kita beneran ngorbanin kesempatan buat masuk Piala Dunia hanya karena AFF. Lu pakai logika lah. AFF itu kan pemain muda semua, memang bukan pemain inti. Kalau hasilnya tidak maksimal, lo nggak bisa sepenuhnya salahin pelatih. Karena yang mainin bola itu bukan pelatih. STY, dia tugasnya cuman kasih instruksi, arahan. Lo harus ingat, STY datang ke timnas, itu keadaan timnas yang nggak bisa passing. Pemain sepak bola profesional, passingnya ternyata nggak bener di mata Sintayong. Harus belajar dari minus, bukan dari nol. Gue nggak ngerti kalian kenapa segampang ini buat ngelupain prestasi yang dikasih sama orang lain. Setidaknya biarin STY selesain perjalanannya dulu, jangan dipecat di tengah jalan. Gue nggak tahu udah mau ngomong apa lagi. Selamat buat buzzer, tugas kalian sudah selesai. Dan thank you for everything, Coach Sintayong. Tapi kalau menurut lo gimana?
Sintayong dipecat, timnas Indonesia wajib lolos ke Piala Dunia 2026 dan wajib juara Piala Asia. Ya, itulah Tuntutan ekspektasi yang netizen. wajib kita berikan kepada pelatih Kalau ganti baru pelatih. nanti pengganti Sintayong ya. Kalau timnas Indonesia nggak lolos ke Piala Dunia, kalau timnas Indonesia nggak juara Piala Asia, semua anggota ex PSSI wajib mundur semua. Itu dia. Gua kira tersadarkan apakah bawa pemain U20 di turnamen Piala AFF kemarin adalah untuk jadi jebakan buat jadiin alasan pemecatan Sintayong karena gagal bawa timnas ke semifinal Piala AFF. Kalau mau objektif kita bisa lihat kualitas pemain asli lokal kita di Piala AFF kemarin, mulai dari passing, crossing, positioning, semuanya masih mentah. Kita belum berbicara ke entry level seperti mentalitas, pemahaman taktik dan finishing juga itu masih menjadi problem untuk pemain kualitas lokal kita. Harusnya ini tuh bisa menjadi progres kita untuk proyek jangka panjang. Kalau kita mau lihat dari liga kita juga masih jauh. Ya intinya dengan kesadaran penuh gua rasa kalau semuanya emang udah gak cocok dengan Sintayong, tapi alasan pemecatan karena gagal di Piala AFF gua rasa kurang tepat. Towel 1, supporter Indonesia 0. Sekelas Pak Erick Towel lagi. di depan exco PSSI. Kalau bisa kita pecat aja exco-nya, ngapain ganti pelatih? Di sini yang paling ingin ganti pelatih adalah Erick Thohir. Semua dilakukan demi sebuah hal yang lebih baik katanya. Jelas pergantian tanpa kewaspadaan itu biasanya berujung tidak baik. Tapi kita harus menerima keputusan ini. Pak Erick Thohir mengatakan bahwa timnas butuh pelatih yang tidak ribut dengan pemain. Apa iya di internal ada masalah? Kita tidak tahu. Kan jadi kayak Elkan Bagot yang nggak dipanggil gitu. Tidak mengerti, benar-benar tidak mengerti. Tapi ini nanti akan ada pelatih baru tanggal 11. Jadi tanggal 12 akan diumumkan pelatih yang baru. Jumpa plus. Tidak tahu siapa penggantinya. Memang dari Pak Erick Thohir mengatakan hal biasa. Posisi kualifikasi Piala Dunia juga banyak negara mengganti pelatihnya. Tinggal dihitung resikonya. Dinamika ini sudah terjadi sejak pertandingan melawan Cina. Berarti ya memang sih semua akan jengkel ketika mengingat bagaimana rotasi gila-gilaan yang telah dilakukan waktu melawan Cina. Berarti pas lawan Cina sudah diinginkan pemecatan ini. Namun melihat jarak pertandingan selanjutnya terlalu mepet, Sudah lama nih rencana. tepat. Ada pesan-pesan untuk timnas ini. Jadi ya, mari kita menunggu tanggal 12 jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Siapa pelatih yang baru timnas Indonesia? Siapapun pelatihnya, mari kita dukung. Itulah bentuk kekecewaan netizen dan anak STY ketika Sintayong dipecat dari pelatih timnas Indonesia. Memang banyak yang kecewa, tapi ya mau gimana lagi. Tetap dukung timnas Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih.